Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Anissa Putri dengan NIM 1403621001. Saya sendiri Fikri Khairul Ihsan dengan NIM 1403621025. Saya sendiri Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 1403621020. Di sini kami akan menjelaskan wawasan Australia dengan wawasan Australia Barat dan Northern Territory. Nah, ingin tahu lebih lanjut, saksikan video berikut. Oke, selanjutnya saya Muhammad Fatur Rahman akan menjelaskan materi tentang bentuk negara Australia dan sistem pemerintahan negara Australia. Australia memiliki bentuk negara federal dengan 8 negara bagian di dalamnya, yaitu 2 wilayah teritori dan 6 negara. 6 negara pertamanya yaitu New South Wales dengan ibu kota Sydney, Victoria dengan ibu kota Melbourne, Queensland dengan ibu kota Brisbane, Australia Barat dengan ibu kota Perth, Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide, dan Tasmania dengan ibu kota Hobart. 2 wilayah teritorialnya yaitu Teritorial Utara dengan ibu kota Darwin dan Teritorial Ibu Kota dengan ibu kota Canberra. Nah, setelah kita mengetahui bentuk negara dan ibu kota negara bagian Australia, tentu kita perlu mengetahui ibu kota dari negara Australia itu sendiri. Ibu kota negara Australia adalah Canberra. Kota Canberra terletak di ujung utara Australian Capital Territory, 280 km sebelah barat daya Sydney dan 660 km sebelah timur laut Melbourne. Daerah tempat berdirinya Canberra dipilih sebagai lokasi ibu kota negara pada tahun 1908 untuk menengahi persaingan antara Sydney dan Melbourne, yaitu 2 kota terbesar di Australia. Makna bendera negara Australia. Bendera negara Australia adalah sebuah bendera bertempelkan blue ensign, yaitu bidang berwarna biru dengan salib yang berasal dari Union Jack yang berada di bagian atas kiri. Union Jack adalah salah satu bendera yang digunakan oleh bendera kapal Britania. Penggunaan tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa Australia merupakan bagian dari kerajaan Inggris. 6 bintang berujung 7 besar melambangkan 6 negara bagian Australia. 1 bintang berujung 5 terkecil mewakili konstelasi Salib Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara Australia. Australia sendiri menganut sistem pemerintahan dalam bentuk monarki konstitusional, yaitu suatu jenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja atau ratu sebagai kepala negaranya. Selain itu, bentuk yang dipakai negara Australia ini berbentuk sistem parlementer dan menggunakan konsep trias politika atau politik 3 serangkai yang sama seperti Indonesia, yang ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala negara Australia sekaligus menjadi kepala eksekutif Australia. Raja Charles III dari Inggris sekarang memegang kepala negara Australia. Kepala negara hanya simbolis saja dalam pelaksanaan pemerintahannya. Raja akan menetap di Britania Raya dan dia hanya mengirim wakil utusan yaitu Gubernur Jenderal sesuai dengan karakteristik negara federal. Sementara gubernur lainnya yang bertindak sebagai penasihat menteri. Perdana Menteri Australia sekarang yaitu Anthony Albanese dari Partai Buruh dilantik sebagai Perdana Menteri ke-31 pada hari Senin tanggal 23 Mei setelah mengalahkan koalisi konservatif Scott Morrison. Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri pertama dari Partai Buruh. Albanese yang akrab disapa Albo dilantik oleh Gubernur Jenderal David Harley dalam sebuah upacara di gedung pemerintahan di Canberra. Lagu kebangsaan Australia. Lagu kebangsaan Australia adalah Advance Australia Fair. Lagu kebangsaan Australia ini pada awal Januari 2021 diubah dalam bait liriknya. Bait yang akan diubah dalam lagu kebangsaan berjudul Advance Australia Fair adalah Karena Kita Muda dan Bebas. Lirik itu diganti dengan Karena Kita Satu dan Bebas. Dengan begitu, lagu kebangsaan menciptakan semangat rasa persatuan nasional. Setelah kita mengetahui wawasan negara Australia secara umum, selanjutnya kita akan menjelaskan materi mengenai negara bagian dan teritorial Australia.
khususnya pada Australia Barat dan Northern Territory. Dalam sistem pemerintahan, masing-masing pemerintah negara bagian memiliki parlemen dan konstitusi sendiri. Pemerintahan negara bagian dan teritori berpusat di ibu kota masing-masing. Pemimpin suatu pemerintahan negara bagian ialah premier dan pemimpin pemerintahan teritori adalah chief minister. Pemerintahan negara bagian beroperasi dengan cara yang hampir sama dengan pemerintahan Australia. Dalam masing-masing negara bagian, seorang gubernur mewakili Ratu Australia. Di Northern Territory, seorang pengurus atau administrator diangkat oleh gubernur jenderal. Peran dan tanggung jawab administrator mirip dengan peran dan tanggung jawab gubernur negara bagian. Struktur masyarakat Australia Barat. Hampir sebagian besar penduduk Australia Barat merupakan keturunan dari bangsa Eropa, terutama Inggris. Selain Inggris, terdapat etnik yang juga dapat ditemukan di Australia Barat, antara lain Australia, Irlandia, Skotlandia, Italia, Republik Rakyat Tiongkok, Jerman, aborigin atau penduduk asli, India, Belanda, Filipina, New Zealand, Afrika Selatan, dan Maori. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Inggris menjadi bahasa utama negara ini. Struktur masyarakat Northern Territory. Untuk penduduk Australia, yakni suku aborigin menguasai sekitar 49% tanah di wilayah utara atau Northern Territory. Selain bangsa Eropa dan suku asli, kawasan wilayah utara atau Northern Territory menjadi tempat tinggal bagi beberapa etnik lainnya. Hampir sekitar 58% populasi di wilayah utara atau Northern Territory berbicara bahasa Inggris, khususnya di Darwin dan Alice Springs. Rata-rata mata pencaharian Australia Barat. Pada mata pencaharian di Australia Barat, karena di daerah ini merupakan daerah pertanian dan perkebunan anggur yang makmur, maka rata-rata pencaharian di Australia Barat yaitu bertani dan berkebun. Selain itu, pertanian juga menghasilkan beberapa hasil seperti wool, domba, daging sapi, jelai, kanola, lupin, dan kacang-kacangan, serta banyaknya juga proyek pertambangan besar terdapat di negara bagian ini. Rata-rata mata pencaharian Northern Territory. Rata-rata mata pencaharian di Northern Territory yakni sebagian besar berasal dari sektor pertambangan yang berkonsentrasi untuk menghasilkan mineral, minyak bumi, dan energi lainnya. Sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi unggulan untuk wilayah regional. Uluru dan Kakadu menjadi tujuan wisata populer bagi wisata lokal maupun internasional sebab menjadi ikon di Northern Territory. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang komposisi jumlah penduduk di Australia Barat dan Northern Territory. Yang pertama akan dibahas Australia Barat. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2021 yang diambil dari sensus kependudukan Australia, jumlah penduduk di Australia Barat ada 2.660.26 juta jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1.322.855 juta jiwa penduduk dan penduduk perempuan berjumlah 1.337.171 juta jiwa penduduk. Berikut sebaran umur dan status penduduk Australia Barat dalam tabel berikut. Selanjutnya, mari kita bahas komposisi jumlah penduduk Northern Territory Australia. Jumlah penduduk di Northern Territory ada 232.605 jiwa penduduk. Jika dibagi menjadi dua kelompok jenis laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk laki-laki di Northern Territory berjumlah 117.526 jiwa penduduk, sedangkan jumlah perempuan 115.075 jiwa penduduk. Berikut sebaran umur dan status penduduk Northern Territory dalam tabel berikut.